Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evian Dina Dewi dengan NIM 220 211603509. Saya di sini ingin mereview tentang bab pernikahan. Bab pernikahan menurut bahasa dan didefinisikan sebagai berhimpun. Kemudian dalam Al-Quran menggunakan kata zawaja yang berartikan berpasangan. Fitrah manusia untuk lahir adalah untuk berpasangan dan memiliki keturunan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasangan baik dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka manusia maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Kemudian dalam pernikahan memiliki hikmah. Yang pertama yaitu untuk melangsungkan keturunannya. Kemudian yang kedua untuk mengontrol hawa nafsu. Yang ketiga membuka pintu rezeki. Jadi misalnya ada orang yang aku belum siap secara finansial jadi nggak mau menikah, itu nanti akan dibukakan sendiri pintu rezekinya seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Kemudian masing-masing setiap manusia pasti memiliki kriteria pendamping menurut mereka, yang oleh Rasulullah itu sudah dijelaskan bahwasanya seorang perempuan dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama yaitu karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Hendaklah engkau menikahi perempuan yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia dan beruntung. Namun dalam hal legal agama, hendaklah seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarganya, karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, melainkan keluarga yang berbeda. Ragam mencari pendamping hidup itu tidak dengan berpacaran, melainkan dalam agama sudah ada, yaitu ta'aruf. Ta'aruf yaitu perkenalan. Namun dalam agama, ta'aruf didefinisikan sebagai proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Mencari pendamping hidup atau pernikahan itu dalam agama tidak boleh dengan berpacaran, karena dalam berpacaran di sini memiliki banyak kerugiannya, yang antara lain mengurangi waktu untuk sendiri, mendorong orang untuk berbohong, menghabiskan uang, menguat cita-cita, hati menjadi resah dan tidak tenang, memunculkan fitnah, menimbulkan aib, menunda pernikahan, menimbulkan efek sakit hati, terjadi kekerasan dalam pacaran, menyebabkan konflik dengan orang tua, dan yang paling parah yaitu hilangnya keperawanan atau keperjakaan. Dalam Al-Quran, dalam agama itu sudah dijelaskan bahwasanya dilarang mendekati zina, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, larangan berduaan di tempat sunyi atau berkhalwat. Yang ketiga yaitu melihat lawan jenis, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama. Kemudian larangan menyentuh apalagi memegang lawan jenis. Upaya dalam meraih keluarga berkah itu ada sebelum dan saat menjalani rumah tangga. Rasa sebelum menikah itu cara-caranya yaitu menata niat menikah hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua tidak berpacaran. Yang ketiga menyiapkan diri secara fisik maupun psikis. Yang keempat yaitu bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restunya. Saat menjalani, yang pertama mempertahankan motivasi agar menjalani pernikahan untuk beribadah. Yang kedua menjadikan ridho Allah sebagai pedoman. Yang ketiga suami maupun istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang keempat memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik. Yang kelima membiasakan bersikap sabar dan syukur. Yang keenam saling terbuka dalam berbagai urusan. Yang ketujuh yaitu bermusyawarah dalam memutuskan segala permasalahan. Dalam agama ada bermacam-macam pernikahan kontroversial. Yang pertama yaitu nikah dalam kondisi hamil. Nikah dalam kondisi hamil ini dipengertikan sebagai menikah married by accident. Jadinya nikah
hamil sebelum adanya ijab kabul. Itu wanita boleh dalam agama boleh menikahi pria yang menikahinya, namun tidak boleh menikahi pria yang tidak menghamilinya. Jadi misalnya kalau si A itu hamil dengan si B, tidak boleh menikah dengan si C, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu nikah beda agama. Dalam agama itu tidak boleh menikah beda agama, namun ini diperbolehkan itu wanita. Kalau pria itu diperbolehkan dengan syarat wanitanya itu tidak pernah melakukan zina. Yang kedua, hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita berbeda agamanya. Yang ketiga yaitu nikah mut'ah atau nikah kontrak. Sini tidak diperbolehkan pada zaman ini, namun pada zaman Rasulullah dulu pernah diperbolehkan dengan berbagai macam pertimbangan. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.